Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Jalan Amrita. Pada siang hari ini kita pengen jalan-jalan ke salah satu pantai di selatan Yogyakarta yang sangat populer, yaitu Pantai Parangtritis. Dan sambil ke Pantai Parangtritis, kita akan melihat dia juga ada jembatan baru yang menghubungkan antara Bantul di timur Sungai Opak dan di sebelah barat Sungai Opak, yaitu jembatan Kretek 2. Dan jembatan baru ini kedepannya merupakan jembatan yang terpanjang ya di daerah istimewa Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami ke Pantai Parangtritis. Teman-teman, untuk perjalanan kali ini dimulai dari titik 0 km ya ke arah Pantai Parangtritis. Dalam perjalanan ini menempuh jarak sekitar 34 km dan ditempuh dalam waktu 58 menit ya kira-kira. Teman-teman, saat ini kita sudah memasuki jalan Rotowijayan. Nah, di depan kita ini ada objek wisata atau destinasi wisata terkenal, yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, ini di sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, dan di dalamnya banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang penting. Dan kini masyarakat bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk bangunan atau arsitektur dan peninggalan-peninggalan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Rotowijayan. Kalau kita perhatikan di kanan kiri kita ini cukup padat ya. Banyak becak di sini, dan Jalan Rotowijayan ini terkenal dengan pusat cenderamata atau oleh-oleh ya, baik itu berupa baju batik, kaos yang bertuliskan khas Jogja, ataupun kerajinan ya teman-teman ya. Nah, di depan kita ini ada yang namanya Pasar Ngasem. Tapi saat ini terbagi menjadi dua bagian ya. Yang blok bagian barat ini biasa digunakan untuk pasar tradisional, sementara yang blok bagian timur, nah ini yang di depan kita ini adalah Plaza Ngasem. Jadi sering disebut dengan Plaza Ngasem karena di sini biasanya digunakan untuk pertunjukan kesenian. Sebelum pandemi ini biasa dipakai juga untuk Festival Kesenian Yogyakarta. Di Plaza Ngasem sendiri disediakan juga panggung kesenian ya teman-teman ya, dan itu biasanya dipakai para musisi atau seniman Yogyakarta untuk berkreasi dan berekspresi. Nah, kalau kita lihat ya di depan di sebelah kiri kita ini ada namanya Pojok Beteng Kulon. Nah, Pojok Beteng Kulon ini merupakan pojok dari benteng-benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Bantul. Kalau kita perhatikan ya, sebelah kiri kita di depan ini ada yang namanya Pasti, Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Dulunya Pasti merupakan pasar burung saja, berasal dari Pasar Ngasem yang tadi kita lewati.
Namun sejak tanggal 22 April 2010 dipindahkan ke Jalan Bantul ini ya teman-teman. Nah teman-teman, di depan kita ini ada perempatan Ring Road Selatan dengan Jalan Bantul, atau lebih sering disebut perempatan Dongkelan. Nah dari sini kita masih lurus terus ke arah selatan ya, menuju Kota Bantul teman-teman ya. Nah teman-teman, di depan ini kita sudah mulai memasuki Kota Bantul. Kota Bantul merupakan ibu kota Kabupaten Bantul ya. Jadi salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita akan lurus terus, nanti di depan ada perempatan. Kita akan belok ke kiri ya teman-teman ya. Nah kita belok ke kiri ke arah Jalan Pramuka teman-teman. Nah kelebihan dari jalan ini relatif lebih sepi ya dibanding dengan Jalan Parangtritis. Teman-teman, di depan ada perempatan. Kalau kita belok ke kiri ke arah Pusat Kerajinan Kulit di Manding, kemudian kalau kita belok ke kanan itu ke arah Kota Bantul, dan kita akan lurus terus teman-teman ya, mengikuti jalan Tentara Pelajar. Nah teman-teman, kita ikuti terus jalan ini ke arah selatan, kemudian di depan nanti ada pertigaan, kita ke kiri ke arah Jalan Sultan Agung dan langsung menuju ke selatan ke Jalan Parangtritis. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Parangtritis. Kalau kita lihat di kiri jalan, pemandangannya sangat indah sekali teman-teman ya. Dan di depan kita ini merupakan kantor Kepanewon Kretek ya. Jadi saat ini kita berada di Desa Donotirto, Kepanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah jembatan Kretek 1, atau ada yang biasa menyebut dengan jembatan Glondong. Nah jembatan ini kedepannya bukan merupakan satu-satunya akses ya, karena di sebelah selatannya ada jembatan lagi yang namanya jembatan Kretek 2. Nah nanti jembatan Kretek 2 akan selesai diperkirakan pada Januari 2023. Nah pada perjalanan kali ini, kalau biasanya menuju objek Pantai Parangtritis lurus, ada pintu retribusi, akan lurus terus. Namun sebelum pintu retribusi kita ke kanan ya, kita menuju ke jalan atau arah Pantai Depok ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Pantai Depok. Nah kita melalui jalan ini
tidak langsung menuju Pantai Parangtritis karena kita ingin melihat perkembangan dari pembangunan JJLS, terutama jembatan yang saat ini sedang dibangun ya, yakni jembatan Kretek 2. Kita lihat di depan ini ada Tugu Kendi Raksasa, ada tulisan Parangtritis Geomaritim Geoscience Park, dan depannya juga ada gapura warna hijau. Nah, ini pintu retribusi untuk wisatawan yang menuju Pantai Depok dan sekitarnya. Dan di sini per orangnya tiket retribusinya 10.000 ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di depan kita ini ada yang namanya JJLS, Jalur Jalan Lintas Selatan Yogyakarta, dan ini bagian dari proyek jembatan Kretek 2 ya, yang menuju arah timur nih teman-teman. Kita lihat sudah selesai, dan nah ini kita kembali lagi ke arah Jalan Pantai Depok nih. Nah di depan ini kita lihat jembatannya ya, jembatan Kretek 2 memang belum selesai, tapi pengerjaannya sudah lebih dari 60% ya saat ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jembatan ini ditargetkan akan selesai atau akan beroperasi pada Januari 2023. Nah, kita akan melihat secara lebih dekat progres dari pembuatan jembatan melalui kawasan wisata Laguna Depok ya. Jadi di sebelah jembatan nanti kita akan lihat secara lebih jelas ya dari samping teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita lihat ya di depan kita ini, jembatannya memang terlihat sudah terhubung ya dari sisi sebelah timur ke sisi sebelah barat Kaliopak, dan kita lihat juga ada penampakan ya dari tugu yang namanya Luku, dan Luku itu sendiri mempunyai makna filosofi yaitu laku urip kang utomo. Teman-teman, kalau kita lihat ya dari kejauhan, nampak para pekerja sedang membuat pagar yang sisi kiri dari jembatan atau sebelah selatan dari jembatan. Dan menurut informasi dari situs resmi pu.go.id, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menyampaikan bahwa total panjang jembatan Kretek 2 adalah 2,01 km yang membentang di atas Sungai Opak dan menghubungkan antara Desa Tirtohargo dengan Desa Parangtritis. Sehingga bisa dikatakan bahwa jembatan Kretek 2 ini merupakan jembatan yang terpanjang ya di daerah Istimewa Yogyakarta ya, setelah nanti dioperasikan ya teman-teman ya, karena jembatan yang terpanjang saat ini yaitu jembatan Serandaan hanya mempunyai panjang 630 meter ya teman-teman. Nah di depan kita ini kalau kita perhatikan adalah merupakan objek wisata Pantai Depok. Kemudian di sebelah kanannya, tapi tidak terlihat kamera, adalah pasar ikan Pantai Depok. Nah Pantai Depok itu selain terkenal dengan pasar ikannya karena merupakan pelabuhan nelayan, Pantai Depok juga terkenal dengan kuliner seafoodnya teman-teman ya. Nah kemudian di depan ini ada namanya landasan pacu, biasanya untuk olahraga aeromodeling atau pesawat-pesawat kecil ya.
Nah teman-teman, kita lihat di sebelah kiri kita adalah merupakan wisata Gumuk Pasir. Kemudian di sebelah kanan kita adalah Pantai Cemoro Sewu. Nah teman-teman, Gumuk Pasir yang di sebelah barat Pantai Parangtritis ini merupakan salah satu gumuk pasir yang langka di dunia. Jadi gumuk pasir ini bertipe barcan atau tipe bulan sabit, dan dari proses pembentukannya ini berasal dari endapan erupsi Gunung Merapi, kemudian mengalir bersama sungai di daerah istimewa Yogyakarta dan menuju Samudra Hindia, dan kemudian diendapkan di daerah ini ya melalui angin yang tertiup. Dan di Indonesia hanya sedikit ya, tapi yang sebesar ini hanya di sebelah barat Pantai Parangtritis. Dan di dunia ada beberapa lokasi, antara lain di Vietnam, kemudian juga di Filipina. Di depan kita ini sudah memasuki kawasan Pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo merupakan salah satu objek wisata juga, tapi di sebelah barat Pantai Parangtritis. Nah kita lihat teman-teman, yang di depan kita ini adalah Puri Cepuri ya. Nah Parangkusumo ini biasanya dimanfaatkan atau sering digunakan untuk labuhan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah tempatnya di sini nih teman-teman ya, untuk labuhannya. Mungkin ada banyak acara juga yang terkait dengan labuhan di pantai selatan Yogyakarta. Saat ini kita sedang berada di sebelah timur Pantai Parangkusumo atau sebelah barat Pantai Parangtritis. Kita lihat di sini ada teman-teman yang sedang berlatih gantole atau layang gantung di sini. Memang di sini tempatnya cukup bagus ya teman-teman ya, karena di sini banyak pasir sehingga cukup memudahkan untuk olahragawan yang sedang berlatih gantole ya di sini ya teman-teman. Nah saat ini kita sudah tiba di objek wisata Pantai Parangtritis, tapi yang di sini adalah bagian sebelah barat teman-teman ya. Nah bagaimana suasana dan keramaian Pantai Parangtritis kita nanti akan lihat sama-sama teman-teman ya di depan sana. Kalau kita perhatikan di sini saat ini cukup ramai ya. Banyak pengunjung yang hadir di sini, yang datang di sini menikmati wisata di objek wisata Pantai Parangtritis. Nah, kita akan jalan ya dari sebelah barat ini teman-teman ya. Nanti kita akan jalan ke arah timur menuju sisi timur Pantai Parangtritis. Sebagai tambahan informasi teman-teman ya, bagi yang menginginkan wisata di Parangtritis tapi menggunakan jeep wisata Parangtritis, harganya berkisar antara Rp300.000 sampai Rp500.000 teman-teman ya. Dan rutenya murah dan mahalnya tergantung rutenya ya. Jadi nanti bisa disesuaikan budget maupun rutenya teman-teman. Nah kemudian untuk tarif ATV buat teman-teman yang menginginkan menikmati suasana Pantai Parangtritis menggunakan ATV. Untuk ATV kecil harganya 50.000 dan ATV besar harganya 100.000. Nah masing-masing waktunya sekitar 20 menit teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga tersedia payung-payung untuk berteduh. Nah, buat teman-teman yang datang ke sini mungkin pas siang hari atau kondisi terik, nah bisa menyewa payung ya.
harganya berkisar Rp25.000. Nah, dengan menyewa payung kita bisa menikmati suasana dengan lebih teduh teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang pengen menikmati suasana Pantai Parangtritis dengan sensasi yang berbeda, misalnya dengan menunggangi kuda atau menyewa bendi atau dokar. Nah, harga sewanya sama ya. Jadi kalau untuk satu putaran 50.000, baik menggunakan kuda ataupun bendi ya. Dan kalau untuk satu paket ya, artinya mungkin bisa kuda atau bendi ya, 100.000 teman-teman ya. Teman-teman, demikian perjalanan kami pada hari ini. Jadi tadi sempat ke Jembatan Kretek 2, kemudian melalui Pantai Depok dan terus ke timur ke arah Pantai Parangtritis.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur nuwun.